Florence Nightingale dilahirkan oleh seorang ibu dengan garis keturunan darah biru bernama Florence Nightingale dan ayah yang seorang tuan tanah bernama William Edward Shore Nightingale. Florence memiliki seorang kakak yang bernama Parthenope. Nama mereka terinspirasi dari dua daerah di mana mereka dilahirkan, yaitu Italia. Ayah Florence adalah pria berdarah Inggris. Ia adalah seorang tuan tanah yang dikenal sebagai pria berbudi luhur dan berwawasan luas. Bersama istri tercintanya, ia memberikan kedua putrinya pendidikan mulai dari pengetahuan umum, keterampilan, hingga kesenian. Florence dibesarkan dari kalangan berada, namun ia terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan latar belakangnya. Florence muda menyukai kegiatan sosial sehingga ia dikenal sebagai putri tuan tanah yang baik dan murah hati. Sebagai seseorang yang masih muda, Florence ingin melakukan kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Hingga suatu ketika, ia berjumpa dengan Elizabeth Fry, seorang penggiat kemanusiaan sekaligus tokoh reformasi kondisi penjara di era 1800-an. Memiliki visi yang serupa, Florence muda bergabung bersama Elizabeth Fry sebagai pekerja sosial yang sebagian besar membantu narapidana dengan memperbaiki fasilitas penjara. Setelah belajar banyak, Florence akhirnya mengukuhkan diri untuk mengabdi di sebuah rumah sakit penampungan korban perang, sebuah rumah sakit tentara di Scutari dekat semenanjung Crimea. Saat itu sedang terjadi sebuah pertempuran di semenanjung Crimea. Pasukan Inggris belum mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga korban pertempuran ditangani dengan penanganan seadanya dan jauh dari keadaan yang layak. Saat datang di rumah sakit khusus korban perang itu, Florence sangat bersemangat dan antusias melihat suasana rumah sakit dengan pemandangan Scutari yang sangat indah. Namun, betapa terkejutnya Florence melihat kondisi di dalamnya. Kotor, penuh sesak, gelap, dan tikus-tikus berkeliaran. Para tentara yang terluka tidur di lantai seperti daun kering yang berserakan. Hal ini terjadi karena jumlah tempat tidur yang tidak memadai. Tanpa pikir panjang, hal pertama yang Florence lakukan adalah mengusir tikus-tikus yang berkeliaran di dalam rumah sakit. Ia menggunakan payung hitam yang selalu ia bawa. Florence memberikan perawatan kepada para tentara yang terluka dengan sungguh-sungguh setiap harinya. Tidak ada satu pasien pun yang ia lewatkan. Setiap malam, ia akan membawa lentera untuk memeriksa keadaan pasien satu persatu. Bagi para pasien di rumah sakit itu, kehadirannya selalu dinantikan. Florence laksana malaikat yang membawa harapan bagi seluruh pasien korban perang. Karena kebiasaannya itu, Florence dikenal sebagai The Lady with the Lamb. Melihat banyak pasien yang akhirnya sembuh dan dapat kembali bertugas, tekad Florence semakin membara untuk menjadikan rumah sakit itu layak dan bersih bagi para korban perang. Florence bahu-membahu bekerja dengan mengerahkan teman-temannya. Pekerjaannya sangat terperinci, mulai dari membersihkan lingkungan rumah sakit hingga memfungsikan kembali dapur dan ruang cuci pakaian pasien agar pakaian pasien selalu bersih setiap harinya. Sepak terjang Florence tersorot oleh media pada era itu, hingga membuka hati para donatur untuk menyumbangkan dana bagi peningkatan fasilitas di rumah sakit tersebut. Sejak itu, Florence dikenal sebagai pelopor kesehatan dan sanitasi rumah sakit.
ilmunya dalam bidang keperawatan telah menyelamatkan ratusan nyawa manusia. Hingga masa tuanya, Florence mengabdikan dirinya di rumah sakit dan menciptakan sistem sanitasi terbaik bagi perawatan pasien. Atas pengabdiannya tersebut, seluruh penduduk di Inggris menjadikan Florence sebagai lambang kasih sayang, teladan yang memberikan contoh melalui tindakan nyata. Sebelum menutup usia di tahun 1910, atas jasa-jasanya, Florence diberi penghargaan The Order of Merit, sebuah penghargaan tertinggi bagi pengabdian terhadap kemanusiaan.